tekad proses lama bagaimana biasa dengan teriakan saya lama seluruh sekalian berkawinan. Coba saya dengarkan. Nama mana? Sekarang tangannya baru begini. Lagi nama mana? Baik, terus sekalian, betapa pentingnya atau masih dirasa pentingnya penyebutan gelar nampak juga pada sisi pada prosesi dan pada wisuda ini. Bukan? Ketika Pak Dr. Musidin dengan Fakultas Hukum lupa menyebutkan sarjana hukum kan grogi juga. Terus di dalam saudara senang. Gelar masih perlu. Sangat ya. Kedua juga disebut namanya dan disebut gelarnya itu juga perlu juga di dalam bahasa ini. Karena ketika proses nanti lembar keduanya jatuh dan tidak dibaca, betapa risaunya dalam belajar. Kan? Baik, saya ingin menyatakan bahwa gelar pada masyarakat kita namanya masih diperlukan. Padahal saudara sekalian, yang lebih penting lagi adalah nilai mutu kesarjanaan saudara dengan menyandang gelar. Jadi, baiklah, dua-duanya kita masih pakai dulu. Masyarakat kita masih masyarakat transisi. Rasanya kurang afdol kalau kartu nama kita ditambah lagi dan Pak Joko susah-susah kuliah. Hujan turun datang di kuliah sudah benar kalau dipakai di kartu nama rasanya. Baik, apa? Tapi sekali lagi sekalian alma mater ini mengisyaratkan dan mengharapkan gelar adalah pada perilaku saudara kelak di dalam perjuangan saudara di sekalian. Sekali kalau sudah membaca laporan United Nations Development Program di dalam program dari 130 sekian kinerja SDM sumber daya manusia yang diteliti oleh UNDP, Indonesia nomor 125. Ranking ke 125 mutu SDM. Sudah bayangkan Malaysia ranking ke 58, Singapura ranking di bawah 20. Biasa. Pendek kata kita setara dengan Bangladesh. Kita yang mempunyai penduduk sekian ratus juta untuk menghasilkan SDM yang berkualifikasi baik saja belum berhasil. Nah inilah yang mendorong dan Universitas Al-Qamah terpanggil untuk mengejar dan memperbaiki mutu ini, meskipun andil yang diberikan oleh Universitas Al-Qamah bagaikan tusuk gigi dalam api unggunnya pembangunan bangsa ini, tidak ada masalah. Kami mempunyai. Oleh karena itu kami sungguh-sungguh kami berusaha mencari metode baru dalam proses pembelajaran. Tadi Ketua Yayasan sudah menyampaikan metode yang kami pakai adalah education and entertainment. Saya mengatakan pada para dosen-dosen yang diwakili para senat universitas yang terhormat ini, dosen-dosen, you kalau mengajar aja jangan hanya mengajar saja. You mengajar harus menjadikan suasana proses belajar
belajar itu menjadi menyenangkan. Teacher and professor, you are not only teaching, but you have at the same time entertain your student. Supaya suasana belajar segar, menyenangkan, menggembirakan. Oleh karena itu, barangkali sudah tidak sempat lapor, boleh lapor sudah ini. Kalau ada dosen yang masih ngecek, marah-marah, absennya terlalu banyak di kelas, tolong laporkan pada saya. Barangkali lusa sudah tidak saya kerjakan lagi. Menyampaikan bahwa kami sungguh-sungguh tidak main. Dan kami ingin mengejar ketertinggalan itu, ketertinggalan di bidang pendidikan. Saudara sekalian, saya berkali-kali saya menceritakan tahun 70-an Malaysia itu mengimpor, sekali lagi mengimpor guru-guru SMA untuk mengajari mereka. Tahun 75 yang namanya University Bangsanya belum ada. Mereka mengimpor dosen-dosen ITB dan IPB untuk mendirikan university di sana. Apa yang terjadi sekarang? Ledakan pendidikan tinggi luar biasa. Puluhan ribu anak-anak muda dikirim ke luar negeri untuk mendevelop universitasnya. Dan kalau saudara pergi ke Malaysia, UTM, UGM, Mara di utara, punyanya mampir. Dosen paling tidak mempunyai 3 gelar, magister, PhD, bachelor, dan 3-tiganya luar negeri semua. Apa yang terjadi di Indonesia? Mau jadi profesor saja susah. Ya sudah jadi profesor saja. Jadi mau profesor kok mohon di sini? Aneh. Mohon kepada bukan ahlinya lah. Untuk profesor itu kan gelar akademik. Mestinya mintanya kepada ahli akademik, bukan pada menteri Diknas. Salah apa? Fakultas Ekonomi akreditasinya sudah A, Fakultas Hukum sudah B akreditasinya. Oleh karena itu mempunyai pasca sarjana. Pak Arifin, dekannya Fakultas Teknik masih C ya, Pak Ridwan. Tapi tahun depan mesti dikejar. Dalam hal pengajar S2, kalau saya bisa mengatakan, pedoman yang saya pakai adalah Pak Koprodi, tolong dalam hal dosen, dalam hal menentukan dosen, Universitas Utama pasca sarjana harus berpedoman Erlangga Plus. Dan kalau Universitas Negeri menarik 29 juta untuk satu program, ngapain narik banyak-banyak? 13 juta kurang aja sudah bisa, kami bisa mengelola. Jangan butuh yang tidak kalah penting. Dan tidak kalah butuhnya. Karena prinsip kami adalah proses pembelajaran harus hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat biaya. Ini yang kita rasakan. Saya kira S1 juga bisa merasakan dan apa yang saya katakan ini karena kami juga menghasilkan juga dan mengelola juga kelas intensif. Kami tidak punya kelas extension, tidak ada. Yang adalah intensif. Kelas intensif adalah kelas yang waktunya dipadatkan sedemikian rupa tidak mengganggu tugas-tugas pekerjaannya. Tapi harus kerja keras. Karena kuliah itu Sabtu Minggu masing-masing 4 jam. Dan waktu yang diperlukan sama dengan yang reguler. Kalau bisa datang ke kampus 2 kali saja, kenapa mesti tiap minggu datang ke kampus hanya 1 mata pelajaran? Efisiensi. Dunia modern, manusia modern, ciri khasnya adalah efisien dan efektif. Itu yang diterapkan oleh Universitas Utama. Kalau itu menjadi kepercayaan kita semua, seluruh pengelola, saya yakin Universitas Utama yang diteriakkan pada awal Utama jaya, betul-betul akan menjadi jaya. Baik, respect. Saya sebetulnya oleh panitia sudah disediakan pidato tertulis. Ini kan boleh bisa dibaca ada di buku wisuda, silakan. Ini basa-basi bla 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 bla. Selamat pada wisudawan, pada ibu terima kasih. Tugas
Rasanya enak kalau kita ngomong langsung gitu. Setuju? Baik, terus kalian saya akhiri